Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurista Fitriani Kustanti, kelas Pendidikan Ekonomi 2018B, nomor NPM 11.021.80028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan dengan mata kuliah UAS perpajakan. Pastinya di sini semua pajak tidak asing lagi bukan bagi masyarakat di Indonesia. Pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh warga negara untuk kepentingan umum yang bersifat memaksa. Manfaat membayar pajak memang tidak bisa dirasakan secara langsung. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam bernegara, terutama pada pembangunan. Pada hakikatnya, pajak merupakan bagian dari hak dan kewajiban hidup sebagai warga negara di Indonesia. Ada berbagai jenis pajak, seperti misalnya pajak penghasilan, PPh, pajak pertambahan nilai PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, biaya materai, BM, pajak bumi dan bangunan, PBB. Sekarang saya akan membahas tentang PPh atau sering disebut dengan pajak penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahunan pajak. Penghasilan yang dapat dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan PPh pasal 4 dan ayat 2. Di Indonesia, pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut ditanamkan dengan pajak perseroan yang dikenalkan dengan istilah PPS. Pajak perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajaknya dikenakan untuk perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Pada tahun 1932 diberlakukannya dengan disebut ordinasi atau pajak pendapatan. Ordinasi pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Pada tahun 1932 diberlakukan ordinasi pajak upah yang mengharuskan majikan memotong gajian atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji yang diterima. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Dasar pengenaan pajak dari pemotongan PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap, penerimaan pensiunan berkala, pegawai tidak tetap yang menghasilkan dibayar bulanan, bukan pegawai. Wajib pajak yang dimaksud adalah yang memiliki nomor pokok wajib pajak yang dikenal dengan NPWP. Tarif PPh pasal 21 dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Tarif PPh bersifat progresif, yang artinya semakin tinggi penghasilan yang diterima, maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh, besarnya tarif pajak yang berlaku yaitu 1. 5% untuk penghasilan tahunan sebagai sampai dengan 50 juta. 2. 15% untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. 3. 25% untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta. 4. 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. 5. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP dikenakan dengan tarif yang lebih tinggi. Penyetoran pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pembayaran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah pajak berakhir. Sekarang untuk membayar pajak tidak hanya bisa dilakukan dengan cara menyetor langsung, melainkan sudah bisa dibayar secara online. Dengan membayar pajak secara online memudahkan bagi wajib pajak untuk membayarnya karena tidak perlu antri dan menunggu lama. Dengan demikian diharapkan agar semua masyarakat taat untuk membayar pajak karena pajak itu sangat penting. Dengan salah satu hak dan kewajiban bagi warga negara Indonesia, membayar pajak tepat waktu dan taat berpengaruh pada penerimaan negara dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pembangunan akan berjalan dengan lancar dan berbagai fasilitas umum akan disediakan sehingga masyarakat merasakan manfaat dalam membayar pajak. Untuk perhitungan PPh pasal 21. Untuk perhitungan pajak pasal 21 ini pada karyawan
Biasanya akuntan atau staf payroll menggunakan Excel lalu membuat laporan SPT PPh 21 dengan software SPT dari DJP. Namun cara ini sungguh memakan waktu dan tidak efisien. Yang kini telah hadir aplikasi yang baru juga, PPh 21 online pajak yang memungkinkan tidak perlu hitung manual gaji, PPh pasal 21 dan BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan dengan Excel lagi. Aplikasi PPh online berdasarkan sudah disahkan oleh DJP sebagai aplikasi alternatif resmi penyedia ESPT dan e-filing secara gratis dengan surat keputusan nomor KEP 193 PJ 2018. Berikut ini adalah kelebihan-kelebihan menggunakan aplikasi PPh pasal 21 online pajak. 1. Perhitungan otomatis dan akurat. Perhitungan PPh 21 di online pajak akan disesuaikan dengan peraturan pajak terbaru, termasuk peraturan tentang PTKP, termasuk PTKP 2016 dan tarif dasar progresif. Tinggal masukkan saja data karyawan dalam 1 klik dan kurang 1 menit perhitungan PPh 21 jadi secara otomatis dan akurat. 2. Fitur karyawan tetap dan tidak tetap. Selain fitur karyawan tetap dan menerima gaji bruto, fitur PPh 21 online pajak kini telah dilengkapi dengan fitur karyawan tetap yang menerima tunjangan pajak gaji bersih. Fitur karyawan tidak tetap, berkesinambungan dan tidak berkesinambungan, tenaga ahli dan lain-lain. 3. Metode perhitungan gaji bersih dan kotor. Metode perhitungan gaji bersih atau gaji kotor PPh 21 langsung jadi otomatis dan akurat. 4. Dilengkapi dengan fitur BPJS, bonus pensiun, dan pesangon. 5. Sistem SPT masa PPh 21 dan lampiran-lampiran secara online. 6. Cukup sekali masukkan data. 7. Peraturan PPh 21 bulanan sampai tahunan. 8. Pengeluaran pajak dan gaji dengan mudah. 9. Buat ID billing, setor pajak online dan filing PPh 21 gratis dalam satu aplikasi. 10. Update otomatis. 11. Slip gaji elektronik 1 klik. Membuat slip gaji elektronik secara otomatis, begitu dengan selesai membuat laporan PPh 21 hemat waktu dan kertas. 12. Sistem payroll. Bayar gaji karyawan dengan tanpa perlu hitung menggunakan macam-macam aplikasi dan input data berulang kali, lebih mudah dan cepat. Ada juga subjek pajak. Subjek pajak adalah merupakan badan atau pribadi yang diwajibkan bayar pajak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang termasuk dalam subjek pajak adalah 1. Subjek pajak pribadi merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di wilayah Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi merupakan warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagikan tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan tersebut dikenakan pajak penghasilan. 4. Pajak subjek pajak badan merupakan badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memiliki kriteria. 1. Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pembiayaan berdasarkan dari anggaran pendapatan dari belanja negara atau anggaran pendapatan dari belanja daerah. 3. Pendapatan dimasuk dalam anggaran pemerintah atau pusat, pemerintah daerah. 4. Pembukunya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. 5. Bentuk usaha tetap merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di wilayah Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan di Indonesia. Yang selanjutnya adalah bukan subjek pajak. Selain subjek pajak, ada juga yang disebut dengan bukan subjek pajak. Mereka adalah yang tidak wajib membayarkan pajak penghasilan. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2000, yang merupakan bukan subjek pajak adalah 1. Badan perwakilan negara asing yang berada di Indonesia. 2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara-negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 4.
organisasi internasional ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh WTO, FAO, UNICEF. 5. Pejabat perwakilan organisasi internasional ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan WNI dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia. Adapun juga objek pajak. Objek pajak penghasilan adalah sumber penghasilan yang dikenakan pajak. Objek pajak bisa berasal dari mana saja, bisa berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Objek pajak dikenakan sebagai sekali dalam 1 tahun. Terdapat beberapa kategori objek PPh, yang diantaranya adalah 1. Penggantian atau imbalan. Objek pajak ini berkaitan dengan pekerjaan atau upah yang diterima oleh pekerja, termasuk juga di dalamnya adalah gaji, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, dan imbalan dalam bentuk lainnya. 2. Hadiah bisa berasal dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan juga pendapatan yang diterima. 3. Laba usaha. Laba usaha didapat dari usaha. Perhitungan laba biasanya setelah 1 periode. 4. Keuntungan penjualan, pengalihan harta. Termasuk di dalamnya adalah keuntungan pengalihan harta pada perseroan, pemegangan saham, keuntungan karena likuidasi, hibah, dan juga keuntungan atas pengalihan hak penambangan. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak. 6. Bunga. 7. Dividen perusahaan. 8. Royalti. 9. Sewa penghasilan lain yang berhubungan dengan harta. 10. Penerimaan pembayaran berkala. 11. Keuntungan karena pembebasan utang. 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian aktiva. 14. Premi asuransi. 16. Iuran dari suatu negara dari perkumpulan yang anggotanya merupakan wajib pajak dan menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 17. Tambahan kekayaan yang berasal dari penghasilan belum kena pajak. 18. Penghasilan dari usaha yang berbasis industri. 19. Imbalan bunga. 20. Surplus perusahaan dari Bank Indonesia. Adapun juga cara menghitung pajak penghasilan. Ada beberapa jenis PPh di Indonesia. Masing-masing jenis PPh memiliki tarif yang berbeda satu sama lain. Berikut ini adalah tarif dari PPh 21 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu tarif pajak 21. Pajak penghasilan 21 atau PPh merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon, dan lain sebagainya. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak, yaitu menjadikan yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP sebagai berikut. Tarif PPh memiliki NPWP, yaitu 1. 5% untuk penghasilan sampai 50 juta per tahun. 2. 15% untuk penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun. 3. 25% untuk penghasilan 250 juta sampai 500 juta per tahun. 4. 30% untuk penghasilan di atas 50 juta per tahun. 5. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, karena dikenakan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Yang berikutnya, tarif PPh 21 yang tidak memiliki NPWP adalah 1. Jumlah PPh 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong dalam hari yang bersangkutan memiliki NPWP. 2. Ketentuan di atas diterapkan untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. 3. Dalam hal pegawai atau tetap atau penerimaan pensiun berkala sebagai penerimaan penghasilan yang telah dipotong PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh pasal 21 untuk masa Desember. Selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dalam untuk bulan selanjutnya dalam memiliki NPWP. Cara perhitungan untuk PPh 21. Bagi para wajib pajak yang baru memulai suatu usaha UKM, proses perhitungan pajak akan berbagai hal yang rumit. Untuk itu, beberapa tips bisa dilakukan agar proses perhitungan pajak bisa dilakukan dengan cepat dan akurat.
yaitu 1. Hitung penghasilan bruto. Di akhir perhitungan akuntansi bisnis, pasti akan ada laporan keuangan yang menyatakan berapa besar penghasilan bisnis. Pada dasarnya akan membutuhkan semua catatan transaksi yang telah dilakukan dalam bisnis untuk bisa menyusun tiap hari. 2. Hitung penghasilan neto. Setelah memiliki penghasilan bruto, bisa menghitung penghasilan bersih perusahaan. Tahap ini sama seperti tahap pembuatan laporan keuangan, membuat laba, perhitungan rugi, dan neraca keuangan untuk memperjelas kondisi keuangan perusahaan dalam satu periode. 3. Hitung penghasilan kena pajak. Cara menghitung PKP adalah penghasilan bersih selama satu periode akuntansi dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. 4. Hitung PPh yang harus dibayarkan. Setelah mendapat nilai PKP, maka Anda hanya perlu mengalihkan dengan tarif pajak PPh dalam setahun. Proses pengalihan perhitungan tarif pajak bagi UKM memang membutuhkan ketelitian yang tinggi. Oleh karena itu, bisa menggunakan software akuntansi seperti jurnal dilengkapi dengan fitur perhitungan laporan keuangan, dan juga pajak yang akurat sehingga mempermudah mengelola keuangan bisnis. Pada jurnal dapat mempermudah dalam mengelola keuangan bisnis dengan tersedia berbagai fitur seperti laporan keuangan, persediaan barang, rekonsiliasi, transaksi, termasuk pula pencatatan faktur pembelian dan pembayaran. Dengan menggunakan aplikasi accounting online, bisa menghemat biaya, waktu, dan energi karena data keuangan bisnis diperoleh dengan baik. Berikut adalah penjelasan pajak penghasilan. Kalau sekiranya ada kata-kata saya yang salah, yang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.